King of Martial Dao. Karya, Leon. Bab 21, Musuh yang Mengerikan. Aku tidak mau pergi. Edwin Ye sepenuhnya menolak Claudia Du hanya dengan satu kalimat. Semua siswa di kelas tertegun. Mereka tidak menyangka murid baru ini akan berani tidak menuruti Claudia Du, sang ketua kelas. Di kelas 4, selain Kylie Gu dan Hubert Oh, reputasi Claudia Du juga sangat tinggi. Dia adalah ketua kelas 4, wakil direktur Departemen Seni dan Sastra, dan juga aktif di berbagai departemen utama sekolah. Dia memiliki relasi yang luas di SMA 3 Kota L, dan hampir semua orang di sekolah adalah temannya. Bisa dikatakan bahwa dia adalah bintang sekolah. Di kelas 4, kata-kata Claudia Du nyaris seperti perintah. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Jika ada yang berani melawan, dia mungkin benar-benar akan dikucilkan oleh seisi kelas. Seperti inilah pengaruh Claudia Du di kelas 4. Edwin Ye adalah orang pertama yang melawan Claudia Du. Bukankah orang ini terlalu berani? Banyak siswa yang diam-diam mulai merasa kasihan kepada Edwin Ye. Berani mempermalukan Claudia Du di depan umum, bahkan mereka tidak dapat memikirkan hal seperti ini. Seperti yang diharapkan, wajah Claudia Du menjadi hitam. Kylie Gu menatap Edwin Ye dan kemudian menoleh untuk melihat Claudia Du. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Edwin Ye, kenapa kamu tidak mematuhi pengaturan bersama? Semua orang pergi, mengapa kamu merasa istimewa dan tidak mau pergi? Claudia Du menunjuk ke beberapa anak laki-laki yang berdiri dan berkata dengan kesal. Jika mereka semua pergi, lantas aku juga harus pergi. Edwin Ye tersenyum menghina, selain itu, apakah itu sebenarnya pengaturan bersama, atau pengaturanmu? Claudia Du mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku adalah kepala kelas, dan aku berhak mengatur. Edwin Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Apakah ketua kelas begitu hebat? Tugasmu adalah melayani kelas, bukan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Aku tidak punya kewajiban atau tanggung jawab untuk memindahkan peralatan Departemen Humas. Jika yang lain ingin memindahkannya, itu urusan mereka. Aku tidak akan pergi, dan kamu tidak berhak memaksa. Awalnya, Edwin Ye tidak ingin repot-repot berdebat dengan gadis kecil seperti itu, apalagi berbicara omong kosong dengannya, tapi Claudia Du berulang kali memprovokasinya, dan sekarang bahkan ingin menjadikannya kuli, jadi dia tidak tinggal diam. Claudia Du dibuat tidak bisa berkata apa-apa oleh Edwin Ye, dan wajahnya menggelap. Dadanya sedikit naik turun, dan dia berusaha menekan amarahnya. Dia berkata dengan histeris, Edwin Ye, apa maksudmu? Apakah maksudmu aku menyalahgunakan kekuasaanku? Departemen Humas adalah milik seluruh sekolah kita. Urusannya adalah urusan seluruh sekolah kita. Beraninya kamu mengatakan itu kewajiban atau tanggung jawabmu? Beranikah kamu mengatakan ini kepada Jesslyn Xiao, Kepala Departemen Humas? Mendengar perkataan Claudia Du, para siswa di kelas bereaksi. Departemen Humas adalah salah satu departemen paling populer di sekolah, karena primadona sekolah, Jesslyn Xiao, juga merupakan kepala Departemen Humas. Ketika Edwin Ye mengatakan bahwa urusan Departemen Humas tidak ada hubungannya dengannya, dia tidak hanya menyinggung Claudia Du, tapi juga ikut merusak wajah Jesslyn Xiao, sang primadona sekolah. London Peng di samping mengedipkan mata pada Edwin Ye. Jika Edwin Ye menyinggung Claudia Du, lalu menyinggung Jesslyn Xiao, Edwin Ye akan menjadi sasaran publik. Jesslyn Xiao. Lantas mengapa? Edwin Ye, bagaimanapun, sama sekali tidak peduli. Dia berkata dengan santai, bahkan jika Jesslyn Xiao berdiri di depanku, aku akan mengatakan hal yang sama.
Kelas 4 langsung gempar. Hampir 99% siswa menganggap sikap Edwin Y terlalu sombong. Tidak masalah jika dia tidak ingin membantu memindahkan peralatan, tapi Edwin Y tidak menganggap serius wanita cantik seperti Claudia Du dan Jesslyn Xiao, yang agak sombong. Pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di pintu kelas. Banyak orang di kelas tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. London Peng juga ikut menoleh. Terlihat ada seorang gadis muda yang cantik berdiri di depan pintu kelas. Tubuhnya tinggi, dengan rambut hitamnya yang terurai. Benar-benar primadona sekolah. Semua anak laki-laki di kelas penuh dengan kekaguman, sedangkan anak perempuan penuh dengan kecemburuan. Mereka ingin mengubah penampilan mereka menjadi sepertinya. Itu Jesslyn Xiao. Serangkaian teriakan terdengar. Gadis di depan pintu kelas adalah Jesslyn Xiao. Banyak orang memandang Edwin Y dengan tatapan mata yang menghina. Tadi, Edwin Y mengatakan bahwa dia juga akan memiliki sikap yang sama saat Jesslyn Xiao berdiri di depannya. Sekarang Jesslyn Xiao ada di sini. Mereka semua ingin melihat apakah Edwin Y benar-benar tetap bersikap keras saat menghadapi Jesslyn Xiao. Jesslyn. Melihat kedatangan Jesslyn Xiao, Kylie Gu melambai ke arah Jesslyn Xiao yang tersenyum manis padanya. Kylie, ayahku kembali dari perjalanan bisnis malam ini, dan ibuku memasak. Apakah kamu ingin pergi ke rumahku untuk makan malam? Kylie Gu dan Jesslyn Xiao telah berteman selama lebih dari 2 tahun. Secara alami, Jesslyn tidak akan menolak dan mengangguk. Claudia Du, dengan mata dingin, berjalan cepat ke samping Jesslyn Xiao, mengatakan apa yang baru saja terjadi, dan menunjuk ke arah Edwin Y. Kacau. Setelah melihat pemandangan ini, London Peng tiba-tiba panik. Jesslyn Xiao selalu mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan hati-hati, dan Departemen Humas diatur dengan baik olehnya, juga ada banyak kegiatan yang disponsori olehnya secara pribadi. Jika Jesslyn Xiao tahu bahwa Edwin Y tidak mau membantu Departemen Humas, dia pasti akan membuat masalah di tempat, dan nasib Edwin Y di sekolah untuk kedepannya akan mengerikan. Aku tahu. Setelah mendengarkan kata-kata Claudia Du, Jesslyn Xiao mengangguk, lalu mendongak dan langsung menatap ke arah Edwin Y. Tatapannya sedikit tenang. Awalnya sudah menyinggung Claudia Du, dan sekarang juga menyinggung Jesslyn Xiao. Orang ini benar-benar sial. Para siswa di kelas menggelengkan kepala satu persatu, dan semuanya menatap Edwin Y dengan iba. Kylie Gu hendak menjelaskan, tapi Jesslyn Xiao sudah melangkah maju sampai ke baris terakhir kelas. Anu, Jesslyn Xiao, dia tidak bermaksud begitu, dia hanya... Ketika London Peng melihat bahwa Jesslyn Xiao sedang mengancam, dia takut sifat Edwin Y akan terus membawa dampak buruk. Dia ingin segera membelanya, tapi sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, mulut Jesslyn Xiao sudah sedikit terbuka, dan jika dia mengucapkan satu kata, itu akan membuat seluruh kelas 4 mati. Edwin Y, datanglah ke rumahku untuk makan malam. Ibuku bilang kamu harus pergi. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Edwin Y, ada yang kaget, iri, atau bahkan tidak percaya. Apa yang mereka dengar? Jesslyn Xiao, yang selalu menyendiri dan dianggap oleh teman-teman sekelasnya sebagai dewi, tiba-tiba meminta seorang anak laki-laki untuk makan di rumahnya. Daniel Wang dan tokoh berpengaruh lainnya di sekolah telah mendekati Jesslyn Xiao, tapi bahkan mereka tidak pernah mendapat kehormatan untuk makan di rumah Jesslyn Xiao dan Edwin Y. Sedangkan, anak yang baru masuk ini, terlebih lagi berasal pedesaan, ternyata kenal dengan keluarga Jesslyn Xiao. Mata indah Kylie Gu sedikit berkilat, dan dia terkejut. Dia tidak menyangka Edwin Y mengenal Jesslyn Xiao. Sepertinya, ibu Jesslyn Xiao juga mengenal Edwin Y.
London Peng sudah terpana. Dia ingat bahwa Edwin Ye mengatakan itu ketika dia sedang minum kopi dengan Jesslyn Xiao dan Cindy Lee di kafe yang sama kemarin. Saat itu, dia mengira Edwin Ye hanya membual saja, namun kini faktanya membuatnya tercengang. Claudia Du benar-benar membeku di tempat. Telapak tangan Hubert O gemetar dan matanya tenggelam sepenuhnya. Dia berpikir bahwa Edwin Ye hanyalah seorang udik. Meskipun dia kuat, itu merupakan sesuatu yang tidak berguna di dunia pekerjaan. Jika dia benar-benar ingin masuk ke masyarakat dan mendapatkan pekerjaan, siapa yang akan mempergunakan tinjunya? Pengetahuan, bakat dan latar belakang sosial lebih penting. Karena alasan ini, dia tidak menempatkan Edwin Ye pada level yang tinggi. Namun saat ini, karena kalimat dari Jesslyn Xiao, pandangannya berubah sepenuhnya. Orang ini adalah musuh yang mengerikan, musuh yang sangat mengerikan. Bersambung.